Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam video pembelajaran mata kuliah Mekanika Mesin, jurusan Teknik Pertanian Universitas Lampung. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai flat belt drive atau sabuk penggerak yang flat ya. Biasa sering dijumpai pada mesin-mesin yang commonly used ya. Seperti misalnya hand traktor dan lain sebagainya. Ya, baik. Kompetensi pada video kali ini adalah setelah mempelajarinya, kalian diharapkan dapat menjelaskan mengenai belt drives, pemilihan, jenis, dan stres yang bekerja pada belt, serta menurunkan rumus untuk menyelesaikan persoalan-persoalan engineering yang berkaitan dengan belt drives. Ya, sabuk atau belt ya digunakan untuk mentransmisikan daya dari sebuah poros ke poros lainnya dengan menggunakan puli yang berputar pada kecepatan yang sama atau pada kecepatan yang berbeda. Besarnya kekuatan yang ditransmisikan tergantung pada faktor-faktor di bawah ini. Yang pertama adalah kecepatan belt, kemudian tensi atau tegangan ya yang terjadi di antara belt dengan puli. Kemudian ada busur kontak atau lengkungan ya, lengkungan kontak antara belt dengan puli yang lebih kecil. Kemudian terakhir adalah kondisi saat belt digunakan. Berikut ini adalah beberapa faktor yang penting dalam mendasari ya pemilihan dari belt drives atau sabuk penggerak. Yang pertama adalah kecepatan poros penggerak dan penggerak itu sendiri. Kemudian rasio pengurangan kecepatan, kemudian daya yang akan ditransmisikan, jarak tengah antara poros, kemudian persyaratan penggerak positif, tata letak poros, ruang yang tersedia, dan kondisi layanan ya, kondisi layanan sistem. Nah, kemudian ada jenis-jenis belt drive yang didasarkan pada kecepatannya. Yang pertama adalah light drive. Belt ini digunakan untuk mentransmisikan daya kecil pada kecepatan belt hingga sekitar 10 meter per second, seperti pada mesin pertanian dan peralatan mesin yang kecil. Kemudian jenis kedua adalah medium drive. Belt ini digunakan untuk mentransmisikan daya yang sedang pada kecepatan belt lebih dari 10 meter per second hingga 22 meter per second, seperti pada peralatan mesin. Kemudian yang terakhir adalah heavy drive. Belt ini digunakan untuk mentransmisikan daya besar pada kecepatan belt di atas 22 meter per second, seperti pada kompresor dan generator. Selanjutnya ada tipe belt berdasarkan bentuknya. Kalian bisa lihat di gambar ya, ada 3 gambar di situ. Yang pertama adalah flat belt atau sabuk datar, seperti yang ditunjukkan oleh gambar A. Sebagian besar digunakan di pabrik dan bengkel, di mana sejumlah daya sedang akan ditransmisikan, yaitu dari puli ke puli lainnya ketika dua puli yang jaraknya tidak lebih dari 8 meter. Jadi jarak antar pulinya tidak lebih dari 8 meter. Kemudian di gambar kedua ada V-belt. Ya, V-belt seperti yang ditunjukkan pada gambar B, gambar yang kedua ya, yang tengah. Banyak digunakan di pabrik dan bengkel, di mana sejumlah besar daya akan ditransmisikan dari satu puli ke puli yang lain, ketika dua puli sangat dekat satu sama lain. Kemudian yang ketiga adalah circular belt atau rope atau tali ya, tali yang penampang melintangnya bulat. Sabuk atau tali melingkar seperti yang ditunjukkan oleh gambar C yang ketiga, sebagian besar digunakan dalam pabrik dan bengkel, di mana sejumlah daya akan ditransmisikan dari satu puli ke puli lain ketika kedua puli terpisah lebih dari 8 meter. Jadi kalau jarak antar pulinya lebih dari 8 meter, jenis puli yang bisa digunakan adalah circular belt atau rope ya, atau tali atau belt yang berbentuk bulat.
Nah, jika sejumlah besar daya akan ditransmisikan, maka satu belt saja mungkin kurang. Pada beberapa kasus, puli lebar untuk V-belt atau circular belt yang memiliki beberapa alur biasa digunakan. Kemudian belt pada setiap alur akan mentransmisikan sejumlah daya yang diperlukan dari satu puli ke puli lainnya. Nah, material yang digunakan pada belt yang pertama, bahan yang digunakan untuk belt atau sabuk harus kuat, fleksibel, dan tahan lama. Material ini harus memiliki koefisien gesekan yang tinggi. Menurut bahan yang digunakan, belt diklasifikasikan sebagai pertama adalah leather belt atau sabuk kulit, kedua adalah cotton atau fabric belt, yang ketiga adalah rubber belt atau belt yang berasal dari rubber ya atau karet, yang keempat adalah balata belt. Silakan kalian cari sendiri referensi mengenai keempat jenis material belt yang ini, tidak akan saya jelaskan. Silakan dicari sendiri seperti apa bentuknya untuk sabuk kulit, kemudian sabuk katun, sabuk karet, dan sebagainya. Nah, selanjutnya adalah stres yang bekerja pada belt. Kekuatan tertinggi dari leather belt atau sabuk kulit bervariasi dari 21 hingga 35 megapascal dengan faktor keamanan sekitar atau antara 8 hingga 10. Jadi faktor of safety-nya untuk leather belt adalah 8 sampai 10. Namun usia pakai sabuk lebih penting daripada kekuatan sebenarnya ya. Jadi lebih memilih ke usia pemakaian. Pengalaman menunjukkan bahwa di bawah kondisi rata-rata tegangan yang diizinkan 2,8 megapascal atau kurang akan menghasilkan usia sabuk yang wajar. Dengan tegangan izin sebesar 1,75 megapascal, diharapkan dapat memberikan umur sabuk sekitar 15 tahun. Ya, ini adalah thickness atau kepadatan dari bahan belt. Oh, sorry, ini adalah density ya, bukan thickness. Density dari bahan belt. Kalian bisa lihat di dalam tabel ada beberapa material dari sabuk. Ada leather atau kulit, kemudian kanvas, ada rubber, balata, dan yang lain ya. Ada mesh density di situ, bisa kalian lihat sendiri. Selanjutnya adalah kecepatan belt. Ketika kecepatan belt meningkat, gaya sentrifugal yang juga meningkat akan mencoba menarik belt menjauh dari katrol. Ya, hal ini akan mengakibatkan penurunan daya yang ditransmisikan oleh belt. Untuk transmisi daya yang efisien, kecepatan belt yang digunakan adalah 20 meter per second sampai 22,5 meter per second. Koefisien gesekan antara belt dan pulley tergantung pada faktor-faktor di bawah ini ya. Pertama adalah bahan belt, kemudian bahan pulley, kemudian slip pada belt, dan kecepatan belt. Nah, menurut C. Gilbert, koefisien gesekan atau mu untuk belt kulit pada pulley besi cor pada slipping point ditunjukkan oleh persamaan mu sama dengan 0,54 dikurang 42,6 dibagi 152,6 plus V, di mana V adalah kecepatan belt dalam meter per menit. Ya, di dalam tabel kalian bisa lihat beberapa koefisien gesekan pada jenis-jenis material belt ya. Ada leather oak, ada leather chrome, ada canvas stitch, dan lain sebagainya. Silakan di screenshot atau di dilihat di layar. Selanjutnya adalah standar ketebalan dan lebar belt. Nah, ketebalan dari flat belt standar adalah 5, 6,5, 8, 10, dan 12 mm. Nilai ketebalan yang umumnya digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, 5 mm untuk lebar belt nominal 35 hingga 63 mm.
Jadi tebalnya 5 mm kalau misalnya lebar beltnya 35 sampai 63. Kemudian apabila lebar beltnya 50 sampai 140 mm, gunakan ketebalan belt 6,5 mm. Kemudian jika 90 sampai 224, gunakan ketebalan belt 6,8. Dan selanjutnya ya, bisa kalian lihat di situ. Nilai standar lebar belt nominal dalam seri R10 mulai dari 25 mm hingga 63 mm, dan pada seri R20 mulai dari 71 mm sampai dengan 600 mm. Ya, jadi lebar standarnya bisa kalian sendiri lihat di situ, bervariasi antara 25 sampai 600 mm. Ya, kemudian belt joint. Jadi belt itu dibuat atau diaplikasikan dalam ini ya. Jadi nggak ada ukuran standar beltnya. Jadi misalnya jarak antar pulinya 2 meter, di pasaran nggak ada belt yang berukuran 2x2, misalnya 4 meter seperti itu. Jadi belt diambil atau dipotong dari gulungan besar yang ujung-ujungnya disatukan oleh beberapa pengencang atau sambungan lah. Nah, beberapa jenis sambungan, yang pertama adalah sambungan semen, sambungan bertali, dan sambungan berengsel. Ini bisa kalian lihat di contoh gambar ini ya. Kalau misalnya pengen tahu variasi-variasi sambungan pada belt, dapat kalian cari sendiri referensinya di internet. Ya. Kemudian ini adalah velocity ratio of a belt drive, yang merupakan rasio antara kecepatan dari drive yang membawa daya ya, drive yang membawa daya dengan drive yang mengikutinya. Secara matematis dituliskan sebagai kita lihat di situ D1 sama dengan diameter dari drivernya atau pembawa daya. Kemudian yang D2 adalah diameter of the follower. Jadi yang D2 adalah diameter dari puli yang mengikuti driver pertamanya. N1 adalah kecepatan dari driver dan N2 kecepatan dari follower. Saya ulangi, driver ini maksudnya adalah penggerak awal, penggerak yang memiliki daya atau penggerak yang langsung dikontak dengan sumber putaran misalnya. Kemudian follower adalah misalnya puli yang mengikuti drivernya yang disambungkan oleh belt. Jadi dituliskan di situ panjang dari belt dalam 1 menit sama dengan pi D1 dikali N1. Kemudian sama aja panjang dari belt yang melewati follower adalah pi kali D2 kali N2. Nah, rasio velocity-nya tertulis sebagai N2 per N1 sama dengan D1 per D2. Kemudian ketebalan belt, apabila ketebalan beltnya dimasukkan, maka N2 per N1 sama dengan D1 plus T. T adalah thickness ya, ketebalan, dibagi D2 plus T. Ya, kemudian selanjutnya bisa kalian lihat di situ, velocity ratio of a belt drive may also be obtained as discussed below. Kemudian yang V1 adalah peripheral velocity of the belt on the driving pulley. V1 sama dengan P kali D1 kali N1 dibagi 60. Ini peripheral velocity ya, untuk V1 dan V2. Kalau V1 menggunakan diameter drivernya, kalau D2 menggunakan diameter followernya. When there is no slip, jika tidak terjadi slip, maka V1 atau kecepatan velocity pertama sama dengan kecepatan kedua. Sekarang lihat ya. Ya, sebelumnya kita telah membahas tentang gerak belt dan puli dengan asumsi cengkraman gesekan antara belt dan puli. Namun terkadang cengkraman gesekan tidak cukup. Hal ini dapat menyebabkan beberapa gerakan maju pada drive daya ya, driver, tanpa membawa belt yang disebut dengan slip pada belt.
dan biasanya dinyatakan dalam persentase. Apabila slip belt adalah mengurangi rasio kecepatan sistem, seperti belt tergelincir, sehingga belt biasanya tidak digunakan saat sistem mementingkan rasio kecepatan tertentu, seperti dalam kasus jarum jam, menit dan detik dalam arloji ya. Makanya kalian nggak pernah lihat jam menggunakan belt ya dalam transmisi dayanya. Ya, di situ kemudian persamaannya S1 dalam persen merupakan slip antara driver dan belt. Kemudian S2 adalah slip antara belt dengan followernya. Ya, bisa kalian lihat langsung ke akhirnya aja ya. Apabila ketebalan belt dimasukkan, maka N2 per N1 sama dengan D1 plus T dibagi D2 plus T dikali 1 min S per 100, di mana S adalah slipnya, slip yang terjadi, kemudian T adalah ketebalan dari belt. Nah, kemudian ada creep of belt atau rayapan ya, rayapan. Ketika belt melewati dari sisi kendur ke sisi kencang, bagian tertentu dari belt memanjang dan berkontraksi lagi ketika belt melewati dari sisi kencang ke sisi kendur. Nah, karena perubahan ini ada gerakan relatif antara belt dan permukaan puli. Gerakan relatif ini disebut dengan rayapan atau creep. Efek total dari creep adalah sedikit mengurangi kecepatan puli yang digerakkan atau puli pengikutnya. Dengan mempertimbangkan creep, rasio kecepatan dituliskan sebagai N2 per N1 sama dengan D1 dibagi D2 dikali E plus akar sigma 2 dibagi E plus akar sigma 1, di mana sigma 1 dan sigma 2 adalah stres pada belt di bagian kencang dan longgar ya. Kemudian Y adalah modulus Young dari material belt. Nah, biasanya karena efek dari creep atau rayapan ini sangat kecil, nah, efek creep ini biasanya diabaikan saja. Namun kita dapat menghitungnya dengan rumus yang barusan saya jelaskan. Baik, kita akan ke contoh soal. Kita akan beralih layar. Baik, an engine running at 150 RPM drives a line shaft by means of a belt. Sebuah mesin ya berjalan pada 150 RPM dengan menggerakkan sebuah line shaft, sebuah poros yang lurus ya, menggunakan sabuk atau menggunakan belt. The engine pulley is 750 mm diameter and the pulley of line shaft is 450 mm. Puli mesin berdiameter 750 mm dan puli pada poros saluran berdiameter 450 mm. Diameter puli 900 mm pada line shaft ya. Menggerakkan katrol atau puli berdiameter 150 mm yang dikunci pada poros dinamo. Tentukan kecepatan dari shaft dinamo jika tidak ada slip dan jika ada slip sebesar 2%. Ya, langsung kita tuliskan apa yang kita ketahui. Pertama kita punya N1. Ya, N1 adalah speed of the driver atau kecepatan pada driver awal, kecepatan pada puli awal. Sama dengan 150 RPM. Kemudian D1 sama dengan 750 mm. D2 sama dengan 450 mm. D3
sama dengan 900 mm. D4 sama dengan 150 mm. Ya, ini D1 ya. 150, kemudian D2-nya yang ini. 150, D3-nya adalah 900, dan D4 adalah 150. Kemudian apabila misalnya N4 adalah kecepatan poros dinamo. Maka N4 per N1 sama dengan D1 kali D3 dibagi D2 kali D4. Atau N4 dibagi 150 sama dengan 750 kali 900 dibagi 450 kali 150. Sehingga didapatkan N4 sama dengan 150 kali 10 sama dengan 1500 rpm. Ini pertanyaan pertama, apabila tidak terjadi slip. Nah, kemudian bagaimana jika pertanyaan kedua ya, apabila terdapat slip 2% pada setiap drive. Kita menggunakan rumus yang ada slipnya S. N4 per N1 sama dengan D1 kali D3 dibagi D2 kali D4 kali 1 min S1 bagi 100 1 min S2 per 100. Kemudian N4 sama dengan 150 sama dengan 750 kali seperti tadi ya. 900 dibagi 450 kali 150. S-nya, slipnya adalah 2% ya. 2/100. Itu min 2/100 juga. Karena 2% ya. 2% 2/100. N4 tadi adalah 150 kali 9,6 dengan 1440 rpm. Nah, ini untuk pertanyaan kedua, apabila ada slip 2% pada setiap drive. Baik, itu tadi contoh dari biasanya permasalahan yang terdapat pada belt drives ya. Kalau nggak slip ya creep, kalau nggak ya yang ditanya diameter of the shaft. Nah, itu aja materi di pertemuan pada kali ini. Baik, itu tadi contoh soal dari belt drives ya. Menentukan berapa slip misalnya, atau menentukan berapa total N-nya atau kecepatan putarnya, atau menentukan berapa diameter dari shaft atau diameter pulley,
Nanti kalau misalnya kalian penasaran, silakan cari contoh soal di internet ya. Nggak jauh-jauh, rumusnya yang digunakan masih di sekitar yang tadi kita coba. Baik, itu aja video pembelajaran pada pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.